Wa sunna guslun an nahwi jinabatin qabla fajrin. Juga disunahkan bagi orang yang junub di malam bulan Ramadan sunnah mandi wajib, sunnah mandi sebelum sebelum terbitnya fajar. Ya ini dialami orang yang punya suami, orang yang punya istri, atau yang mimpi basah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena orang yang junub itu tidak menjadi salah satu dari syarat puasa. Misal begini, orang yang punya hadas besar, kemudian ya sudah ampat bahasanya, tapi dia tidak mandi wajib. Setelah terbitnya fajar, apakah puasanya dikatakan sah? Tetap sah. Karena yang membatalkan adalah wujudnya perkara itu. Misal saya puasa sekarang, terus saya inzal karena mubasyarah bilyad, misalkan ya bagi yang paham saja. Mubasyarah bilyad kemudian inzalul mani, keluar sperma, maka itulah yang membatalkan. Kalau spermanya keluar sebelum terbitnya fajar, itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya hanya khilaful aula, hukumnya hanya makruh ketika kita tidak mandi wajib setelah sebelum terbitnya fajar itu. Ya kira-kira seperti itulah, bisa dipahami. Di antara hal yang disunahkan juga ketika kita puasa, ketika kita berbuka puasa, itu disunahkan sunnah membaca doa Allahumma laka sumtuh wa bika amantuh wa ala rizqika aftartuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahasa musannif itu akibal fitri. Bahasa musannif akibal fitri, beriringan dengan saat kita berbuka puasa. Jadi tidak disunahkan kita itu doa tersebut sebelum berbuka atau setelah berbuka, tapi akibal fitri. Akibal fitri itu bisa dibahasakan dengan contohnya begini, saya doa Allahumma laka sumtuh wa bika amantuh wa ala rizqika aftartuh bi rahmatika ya arhamar rahimin, langsung makan. Bukan doa tadi terus diam dulu nunggu azan maghrib, itu tidak memperoleh kesunahan. Jadi setengah 6 doa azan berbuka puasa itu tidak memperoleh kesunahan, tapi yang sunnah itu akibal fitri, beriringan dengan buka puasa tersebut. Wa sunna kaffu nafsin an ta'amin fihi syubhatun wa syahwatun mubahatun min masbu'in wa mubsir. Ini lahir. Di antara hal yang disunahkan adalah kita menjaga diri dari mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya syubhat. Syubhat itu ma bainal halal wal haram, di antara perkara yang halal, di antara perkara yang haram. Dibilang halal, tidak halal, dibilang haram, tidak haram, itu disebut syubhat. Kita dianjurkan untuk meninggalkan atau menjauhi makanan tersebut ketika buka puasa, ketika makan malam, atau pas sahur. Juga dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membangunkan syahwat, seperti suami punya istri pas siang bulan Ramadan, mereka memang tidak melakukan hubungan intim tapi mencium sehingga menyebabkan syahwatnya bangun, itu dihukumi haram, dan kita disunahkan untuk menjauhi hal tersebut. Sekalipun halal itu maksudnya istrinya, bukan istri orang lain, bukan istri Pak D, tapi itu tetap menjadi haram karena syahwat yang muncul saat kita puasa, dan kita disunahkan untuk meninggalkan hal yang bisa membangunkan syahwat tersebut. Wa mimma yuta'akkadu lis-shaim kaful lisan an kullin muharramin. Kulli muharramin sama kulli muharramin kakitbin wa ghibatin wa musyatamatin li annahu muhbitun lil ajr kama sarahu bihi wa dallat alaihil akhbar as-sahihah. Di antara hal-hal yang sangat dianjurkan atau sangat diwanti-wanti oleh ulama pada saat kita puasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat haram. Ini yang sedikit diperhatikan oleh banyak masyarakat. Mereka hanya yang intinya puasa, nonton TikTok cewek joget-joget ya nggak masalah, intinya puasa tidak batal. Iya, memang benar puasa kalian tidak batal, tapi pahala kalian hilang semua. Bayangkan kalian itu dibahasakan hanya dengan al-ju' wal atosh. Kalian puasa hanya dapat lapar, hanya dapat dahaga. Pahala gak ada, pahala puasanya hilang. Ya karena itu tadi dihapus, dihilangkan muhbitun lil ajr oleh hal-hal haram yang dilakukan tersebut. Ya diantaranya kita menjaga lisan agar tidak ghibah. Ghibah itu biasanya dilakukan oleh ciwi-ciwi.
Astagfirullah. Tapi biasanya kalau cewek yang masih muda itu saat mau ghibah lebih ke tek-ngitek. Baru kalau sudah punya suami, udah punya anak, jenis ibu-ibu, ghibah dimanapun jadi. Di masjid, di madrasah, pengajian, semuanya jadi. Tapi malah cewek yang muda, cewek yang udah tua, itu sangat diwanti-wanti untuk tidak ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu dikrukah akhokah bima yakrohuhu, dikrukah akhokah bima yakrohuhu insami'ahu walau hadirotan. Jadi ghibah itu adalah saat kita membicarakan, menggunjing keburukan orang lain. Sebenarnya tak harus buruk sih. Intinya membicarakan hal yang berkaitan dengan orang lain. Dan orang itu benci. Orang itu tidak suka, tidak terima. Sekalipun orang itu hadir pada saat itu disebut sebagai ghibah. Jadi orangnya tidak harus gaib. Orangnya tidak harus tidak ada pada saat pembicaraan itu berlangsung. Orangnya ada, terus kita bicarakan hal buruk tentang dia dengar, marah, benci, tidak suka, itu disebut ghibah. Ghibah muhbitun lil ajri fi shaum. Jadi hati-hati bagi para cewek. Di antara lagi kaki berbohong tidak ditoleransi oleh syariat. Bohong, kamu puasa tidak? Kemarin. Ya puasalah, saya orang Islam, padahal kemarin tidak puasa. Itu kan bohong. Maka tunlil ajr, kecuali dengan niatan karena menjaga aib atau apa yang ditoleransi oleh syariat, maka itu diperbolehkan. Jadi aturannya kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya puasa kita itu mendapat pahala. Kemudian next, wa sunnah ma'at ta'kid bi Ramadan wa isyruhul al-akhir akad sadaqatin wa tawsu'atin ala iyalin wa ihsanin alal aqarib wal jairan lil ittiba. Di antara hal yang sangat dianjurkan sekali, di antara hal yang sangat hukumnya sunnah muakkad kita lakukan pada saat bulan Ramadan, khususnya fil ashril awakhir, tanggal 21, 22 dan seterusnya, karena yang kata kemarin itu litolabi lailatul qadar, supaya mendapat lailatul qadar, di antaranya adalah memperbanyak sedekah. Di antaranya adalah melakukan hal-hal yang seperti silaturahmi, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, mengunjungi kerabat dan sebagainya. Wa iksaru tilawatin lil Quran. Nah, ini yang sangat masyhur di kalangan kita. Tilawatil Quran itu biasanya lebih banyak kita lakukan pada saat bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan kesadaran kita lebih terbuka. Pada saat setelah malam tarawih kita tadarus sama-sama. Tadarus itu ada yang salah mengartikan, kita ngaji di rumah sendiri-sendiri itu dikatakan tadarus. Tidak. Tadarus itu adalah saat kita baca Quran, di samping kita ada orang yang dengar, nitenin, kata Cak Madura. Kemudian gantian orang yang ini baca, kita ada di sampingnya nitenin. Itu namanya tadarus. Tapi qiraatul Quran fit tadarus wa ghairih itu sudah memperoleh aslus sunnah. Tapi ya istilah itu penting. Siang kita tadarus, malam kita baca Quran, sore kita baca Quran, dan seterusnya. Terakhir wa iksaru ibadatin wa tikafin lil ittiba siyaman bitasydidil ya wa qut tukhaffaf wal afsah ila akhirih, itu fi ashril awakhir fayuta'akkadu lahu iksarus salasa al madhkurah lil ittiba. Jadi di antara hal yang disunahkan juga saat kita di bulan Ramadan itu memperbanyak itikaf di masjid, memperbanyak diam di masjid dengan niat itikaf, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah. Ya ibadah apa saja, diantaranya kita mutolaah, itu termasuk ibadah. Yang ngaji seperti sekarang ini semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah. Jadi pada intinya hal-hal yang disunnahkan atau dianjurkan kita lakukan pada saat bulan Ramadan itu adalah fakullu khairin fittiba iman salaf wa kullu syarrin fibtida iman kholaf. Kita melakukan hal-hal yang semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala minal fardi was sunnah, yaitu melakukan hal-hal yang hukumnya wajib dan sunnah. Kemudian kita meninggalkan sukhtullah minal
haram wal makruh. Kita meninggalkan hal-hal yang menyebabkan Allah benci, menyebabkan Allah murka, menyebabkan Allah marah, yakni melakukan hal-hal yang haram dan makruh dengan tujuan supaya kita di bulan Ramadan ini lebih takarrub, di bulan Ramadan ini kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahala dari puasa kita menjadi barokah dan tercatat sebagai amal ibadah. Demikian tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa anjuran saat bulan puasa atau saat kita puasa.